Meski Inter mengakhiri musim dengan hasil yang mengecewakan, dukungan kepada pelatih Simone Inzaghi tetap kuat. Sebagian pendukung Nerazzurri menunjukkan solidaritas mereka dengan cara yang sangat menyentuh. Di San Nicolo, tepatnya di dinding rumah keluarga Inzaghi tempat orang tuanya, Giancarlo dan Marina tinggal, muncul sebuah spanduk besar dengan tulisan yang jelas dan penuh makna. Bersama jatuh, bersama bangkit. Simone Inzaghi, kebanggaan Nerazzurri. Tulisan ini menjadi simbol nyata dari rasa hormat dan cinta dari sebagian tifosi Inter kepada pelatih mereka. Pesan tersebut menegaskan bahwa dukungan mereka tidak bergantung pada hasil akhir, melainkan pada dedikasi dan identitas yang dibawa Simone Inzaghi sepanjang musim. Simone Inzaghi kini membuat semua penggemar Nerazzurri menunggu dengan penuh ketegangan. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, besok akan menjadi hari penentuan antara pelatih tersebut dan klub Inter, dengan pertemuan penting yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari. Menurut Gianluca Di Marzio dalam acara Calcio Mercato, El Originale, Inzaghi masih diliputi keraguan dan belum membuat keputusan final. Ia sedang berdiskusi dengan keluarganya terkait tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang berencana melakukan belanja besar-besaran dengan menghadirkan setidaknya 3 pemain berkualitas tinggi untuk mendukungnya. Sementara itu, Inter belum mengadakan pembicaraan dengan calon pelatih pengganti, namun sudah mulai menghubungi agen-agen seperti Fabregas dan De Zerbi sebagai opsi cadangan. Namun, keduanya diperkirakan sulit dilepas dari klub mereka masing-masing dan akan menuntut jaminan perubahan teknis yang memadai agar bisa mewujudkan visi mereka di Inter. Setelah berakhirnya musim kompetisi antar klub Eropa, UEFA merilis pembaruan peringkat klub terbaru. Real Madrid memimpin dengan 143.500 poin, mengungguli Manchester City yang berada di posisi kedua dengan 137.750 poin, dan Bayern Munich di peringkat ketiga dengan 135.250 poin. Kemenangan Paris Saint-Germain di final Liga Champions yang digelar di Munchen pada Sabtu lalu membawa klub Prancis itu naik ke posisi kelima, tepat di belakang Liverpool dan di depan Inter. Inter menjadi klub Italia dengan peringkat tertinggi, mengoleksi 116.250 poin, melampaui Chelsea yang baru saja menjuarai UEFA Conference League. Dalam jajaran 10 besar, Italia hanya memiliki satu wakil lainnya, AS Roma yang berada di posisi ke-9 dengan 104.500 poin, unggul atas Barcelona yang melengkapi daftar 10 besar. Al Hilal terus mengamati pasar pelatih secara menyeluruh dan setelah memantau Simone Inzaghi, kini mengalihkan perhatian kepada sosok lain yang familiar dengan sepak bola Italia. Menurut laporan dari surat kabar Portugal O Jogo, mantan pelatih AC Milan, Sergio Conceição, kini masuk dalam daftar incaran klub raksasa asal Riyadh tersebut. Dewan Direksi Al Hilal dikabarkan kembali mempertimbangkan Conceição, yang sebenarnya juga pernah mereka incar 2 tahun lalu. Langkah ini dipersiapkan sebagai alternatif jika negosiasi dengan pelatih Inter saat ini, Simone Inzaghi, tidak membuahkan hasil. Minat terhadap Inzaghi sebelumnya cukup kuat, namun performa buruk Inter di akhir musim telah membuat ketertarikan Al Hilal terhadapnya mulai mereda. Nama Rasmus Højlund belakangan santer dikaitkan dengan Inter. Namun, menurut laporan dari United District, striker asal Denmark itu telah menyampaikan secara jelas kepada pihak manajemennya bahwa ia ingin tetap bertahan di Manchester United pada musim panas ini. Højlund berniat melanjutkan perjuangannya untuk merebut posisi utama di bawah arahan pelatih Ruben Amorim. Meskipun sikap sang pemain sudah tegas, Manchester United tetap membuka kemungkinan untuk menjualnya jika ada tawaran yang dianggap sesuai selama jendela transfer musim panas. Al Hilal mulai bergerak agresif di bursa transfer. Menurut laporan media Saudi Ar-Riyadiyah, Presiden klub Fahad bin Navel telah mendarat di Paris pada Senin sore menggunakan jet pribadi dari Riyadh. Tujuannya adalah merampungkan detail 4 perekrutan pemain asing yang ditargetkan selesai dalam pekan ini, sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub. Target utama mereka adalah pelatih Inter, Simone Inzaghi. Al Hilal siap mengajukan tawaran fantastis senilai 50 juta euro per tahun guna meyakinkannya menerima tantangan di Liga Arab Saudi. Namun ambisi Al Hilal tidak berhenti di situ. Klub raksasa dari Riyadh juga membidik pemain top di setiap lini. Theo Hernandez dari AC Milan untuk memperkuat pertahanan, Bruno Fernandes dari Manchester United untuk lini tengah, dan Victor Osimhen sebagai andalan di lini serang.
Dalam wawancaranya dengan Radio Anchio Sport di Radio Rai, pelatih kawakan Serse Chosmi memberikan analisis tajam mengenai kekalahan mengejutkan Inter di final Liga Champions dan masa depan Simone Inzaghi. Chosmi menyoroti perubahan drastis performa Inter dalam 40 hingga 45 hari terakhir musim ini, yang menurutnya sangat berbeda dibanding konsistensi luar biasa sebelumnya. Ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Soal mimpi meraih treble, menurut saya, Inter tidak pernah membesar-besarkan hal itu. Itu hanyalah peluang yang sah di titik tertentu musim ini, karena mereka memang bisa menjuarai Serie A, Coppa Italia, dan bahkan Liga Champions yang sempat mereka dominasi, ujarnya. Namun, Chosmi juga menekankan bahwa Inter kemudian terjebak dalam rangkaian hasil buruk yang ditandai oleh kurangnya ketajaman dan banyak kesalahan mendasar. Mereka mengakhiri musim dalam ketakutan dan kesulitan besar. Menyoal kekalahan dari PSG di final, Chosmi mengatakan, di final mereka tampil tanpa tenaga, tanpa semangat, dan yang paling mengejutkan, tanpa reaksi. Terkait masa depan Simone Inzaghi, Chosmi mengatakan sang pelatih kini berada di persimpangan jalan. Jika Simone ingin bangkit dari hari yang mengerikan ini, ada dua jalan: tetap bersama tim yang telah membawanya nyaris mencetak sejarah dan mencoba mengulangnya, atau memulai lembaran baru, yang tak harus berarti pindah ke Arab Saudi. Setelah resmi mengonfirmasi Antonio Conte sebagai pelatih baru, Napoli bergerak cepat dalam menyusun skuad kompetitif untuk musim mendatang. Menurut laporan Sky Sport, klub asal Naples itu tengah fokus memperkuat lini tengah, dengan Davide Fratesi yang tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, Kevin De Bruyne dijadwalkan menjalani tes medis usai menyelesaikan tugas bersama tim nasionalnya. Di sektor sayap, dua nama yang masuk radar Napoli adalah Paisa dan Lang, yang dinilai cocok dengan skema permainan yang diinginkan Conte. Upaya ini menandai keseriusan Partenopei dalam membangun tim tangguh di bawah arahan pelatih berpengalaman tersebut. Legenda Inter, Adriano, kembali menunjukkan cintanya kepada klub yang pernah dibelanya. Setelah sebelumnya memberi semangat jelang final Liga Champions melawan PSG, sang Imperatore kembali angkat suara lewat media sosial usai kekalahan menyakitkan Nerazzurri. Melalui akun X, Adriano menuliskan pesan singkat namun penuh makna, "Menang atau kalah, saya selalu bersamamu." Ucapan ini menjadi pengingat akan loyalitas dan kedekatan emosional para mantan pemain terhadap Inter, bahkan di saat-saat paling sulit. Mantan kiper legendaris Inter, Walter Zenga, turut angkat bicara mengenai kekalahan telak Nerazzurri di final Liga Champions. Dalam wawancaranya di TV8, Zenga menyampaikan kritik pedas terhadap performa anak asuh Simone Inzaghi. Final itu bukan pertandingan, karena Inter tidak pernah benar-benar hadir di lapangan, ujarnya belak-belakan. Mereka datang ke laga dalam kondisi benar-benar kelelahan. Zenga juga menyoroti dampak psikologis dari kekalahan telak tersebut. Kalah di final dengan selisih 5 gol adalah sesuatu yang akan terus kamu bawa sepanjang hidup, tegasnya. Ia lalu menambahkan pujian tersirat untuk lawan, PSG menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk mendatangkan pemain-pemain sejati. Komentar Zenga mencerminkan kekecewaan besar dari kalangan ex-Inter terhadap penampilan tim yang dianggap gagal menunjukkan perlawanan di laga paling penting musim ini.